perbedaan um, fungsi pengendalian manajemen ya yang berbeda juga. Multinasional ini dicontohkan ya bagaimana IBM ya berlokasi di 64 negara ya, di mana perbedaan power ya yang pertama, kemudian juga perbedaan kolektivisme, kemudian juga perbedaan uncertainty ya, kondisi di luar kontrol ya, dan juga faktor maskulin dan juga feminin ya. Nah, sehingga kalau ini kita pandang dari sisi riset gitu ya, masculinity dan femininity ini masuk area demografi gitu ya, masih area demografi yang harus kita teliti, termasuk di dalamnya menggunakan analisa multigroup gitu ya. Maka kalau kita survei data primer, ini saya menyarankan faktor masculinity juga untuk diteliti ya, karena teorinya menyatakan ini berbeda gitu ya, antar culture, antar across countries gitu ya. Nah itu. Dan selain itu juga perbedaan yang terjadi disebabkan karena transfer pricing. Nah, dari perbedaan struktur pajak ya, perbedaan dari struktur pajak dan juga transfer harga, baik harga, barang, jasa, teknologi gitu ya. Nah, ini berbeda-beda gitu ya, sehingga fungsi pengendalian manajemennya juga berbeda ya, antara luar negeri dengan dalam negeri ya, operationnya. Dan kalau di operation di domestik gitu ya, ini kriteria transfer pricing-nya berdasarkan pada elemen-elemen eksklusif yang tergambarkan pada chapter 6 ya. Dan untuk operasi yang di luar negeri ada beberapa gambaran ya, transfer pricing ini pentingnya harga yang berlaku gitu ya. Nah, diantaranya adalah faktor pajak. Nah, udah pasti struktur pajak ini berbeda antar negara ya. Selain itu juga regulasi pemerintah ya berbeda antar negara, government regulation. Kemudian juga tarif ya, tarif masuk, tarif keluar gitu kan. Nah, ini juga berbeda antar negara. Kemudian juga suku bunga, foreign exchange control. Ya, artinya kurs ya, berbeda antar negara kurs ya. Kemudian fund accumulation ya, permodalan, kemudian model joint venture juga berbeda. Nah, ini beberapa faktor-faktor yang menentukan perbedaan pengaruh dari transfer pricing. Nah, ini juga kalau mau diteliti silakan ya, bagus juga nih diteliti, dijadikan variabel. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana kasus perbedaan metode transfer pricing ini ya pada perusahaan antar negara, itu Kanada ya dengan Jepang, dengan Inggris ya, dengan Amerika. Kita melihat ya strukturnya dari sisi biaya berbeda gitu ya, dari sisi variable cost beda, dari sisi full cost-nya beda. Nah, ini menunjukkan faktor transfer pricing itu menentukan strategi organisasi. Kemudian dalam menentukan metode transfer pricing di sini juga kita tentukan dengan pendekatan hukum ya. Jadi legal consideration di sini juga faktor yang menentukan di mana negara yang minimal pajak ya, the minimized tax, maka perusahaan multinasionalnya transfer asetnya maka akan ada terjadi ya pada negara yang mengenakan tarif pajak rendah ya. Jadi legal consideration. Selain itu juga ini ya, comparable uncontrolled price method ya. Jadi ada metode-metode yang tidak terkendali ya, perbandingan harga. Nah, ini juga harus dikendalikan. Selain itu juga metode harga jual kembali juga sangat menentukan ya terhadap pengendalian. Selain itu juga metode cost plus gitu ya. Jadi metode cost plus di sini metode yang menyesuaikan, yang menentukan dari terbentuknya harga dari suatu produk ya. Baik, metode comparable uncontrolled price, metodenya itu ada hitungannya ya.
Itu dia hitungannya. Kemudian juga metode resale price juga ada perhitungannya. Kemudian juga metode cost plus juga ada perhitungannya ya. Nah ini faktor transfer pricing. Nah selain itu juga exchange rate. Nah ini juga ya nilai tukar. Ya, jadi nilai tukar di sini berpengaruh ya terhadap investasi dari satu negara ya. Dan juga perlu dikendalikan tentu saja. Kemudian juga perbedaan pemilihan metode evaluasi kinerja juga berbeda. Oke. Kemudian juga metode isu-isu desain pengendaliannya. Nah, isu-isu desain pengendaliannya di sini meliputi ini ya, harus ada manajer cabang ya, manajer cabang yang bertanggung jawab terkait dengan dampak nilai tukar dan fluktuasi. Nah, ini harus dikontrol. Selain itu juga parent company ya, perusahaan induk dengan perusahaan cabang ya, atau juga dalam hal ini translation effect juga menentukan atau juga model pengendaliannya. Oke ya. Kemudian juga pengungkapan ekonomi, economic exposure ya sangat menentukan ya dari pengendalian ya, sistem pengendalian manajemen. Ya, kemudian juga transaction effect ya, struktur biaya transaksi juga berpengaruh. Oke, kemudian juga kinerja cabang ya, performance subsidiary. Kemudian juga pengendalian manajemen ya, manajemen consideration. Kemudian jadi secara umum ringkasannya di sini kita fungsi pengendalian manajemen itu juga dilakukan pada organisasi multinasional ya, karena di sini faktor penyebabnya adalah faktor culture ya, faktor transfer harga ya, dan juga nilai tukar. Jadi itulah kesimpulannya, ada 3 variabel itu perlunya pengendalian manajemen terhadap perusahaan multinasional ya, yang meliputi yaitu culture, kemudian transfer pricing, dan juga exchange rate ya. Itulah kesimpulannya. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, silakan. Izin Pak Iskandar, Pak. Saya bertanya, Pak. Halo, Pak. Ya, silakan. Ya. Pak, tadi ada istilah transfer pricing, Pak, dalam sistem pengendalian manajemen, Pak. Bisa ini nggak, Pak? Ya. Apa, Pak? Apakah ada hubungannya dengan pusat pertanggungjawaban untuk pusat laba, Pak, dalam hal penentuan transfer pricing, Pak? Terima kasih. Ya, baik. Jadi dengan profit center dengan cost center gitu ya. Nah, di sini ada hubungannya. Jadi hubungannya adalah berelasi gitu ya. Berelasi 3 variabel tadi. Kalau misalnya berkaitan dengan culture, ya tentu saja ada dampak kepada profit center. Ya, atau juga culture itu berpengaruh pada cost center ya, kebiasaan culture dari budaya suatu negara. Selain itu juga exchange rate, nilai tukar, ya kan, nilai tukar Indonesia dianggap misalnya terlalu rendah gitu kan, atau tidak stabil gitu ya, atau juga nilai tukarnya menguntungkan perusahaan-perusahaan lain, tetapi faktor lain juga berpengaruh selain dari exchange rate. Ya, selain itu juga disebabkan karena transfer pricing tadi gitu ya, pengalokasian harga, baik itu harga pokok ya, kemudian juga struktur pajak dan sebagainya, ya udah pasti sangat berpengaruh ya pada beberapa center-center yang ada, baik itu profit center, cost center, dan sebagainya. Itu saya kira ya. Oh, baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Ya, itulah yang bisa kita simpulkan ya dari manajemen kontrol sistem ini. Jadi jabatan ini juga ada di perusahaan dan banyak ya tupoksi yang harus dilakukannya. Baik, saya kira itu saja, dan jangan lupa ya absen di 1 USU ya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Terima Pak. kasih, Selamat Pak. siang, Pak. Boleh meninggalkan ruangan.